belusukan ke kebun, ingin tahu seperti apa pertumbuhan tanaman singkong yang ditanam para petani yang ada di sekitar Kabupaten Lampung Timur. Review tanaman singkong jenis Medan. Singkong ini kurang lebih baru umur 15 hari. Di bagian tengah ini ada tanaman jagung yang disebut ajakan. Ajakan itu penanaman jagung di tengah-tengah tanaman singkong dengan jaraknya seperti ini. Seperti yang pernah saya bahas pada video sebelumnya, jarak tanam singkong Medan di lahan tanah merah ini mayoritas ukuran yang biasa digunakan jarak tanamnya 1 meter persegi. Jadi lebarnya 1 meter dan barisannya jarak tanamnya itu juga 1 meter. Memudahkan mulai dari pemupukan, penyemprotan. Oke, dilanjutkan lagi sahabat perkebunan dan para penonton semuanya. Di bagian kebun lainnya yang sebelah sini, bagian sebelah sana ditanami jagung dan yang sebelahnya ditanami singkong. Ini juga jenis singkong Medan. Singkong Medan ini tumbuh subur karena lahan yang sebelumnya ini bekas ditanami jagung, terlihat masih ada sisa-sisa tebunnya. Kalau tidak salah ini baru umur 1 bulan. Suburnya tanaman singkong ini ya tergantung pada kesuburan tanah ini ya. Biasanya para petani di sekitar lokasi saya tinggal sini, setelah menanam jagung dan sesudah dipanen, lahannya itu biasanya ditanami singkong seperti ini. Dari sisa-sisa limbah atau tebunnya ini, jika ditanami singkong ini akan jadi subur. Biasanya para pekebun singkong itu melakukan pemupukan di umur kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan. Dikarenakan lahan masih subur ya, pemupukan pertama itu ditangguhkan di umur kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Yang sebelahnya juga tanaman jagungnya sudah mulai berbuah. Nggak tahu ini jagung jenis apa ini, karena pemiliknya tidak ada di kebun. Kebetulan saya lewat dan merekam tanaman yang ada di kebunnya. Sebelah sini juga ada kebun singkong Medan. Kalau tidak salah ini umur kurang lebih 3 bulan. Terkadang setiap kebun pertumbuhannya tanaman singkong ini berbeda-beda ya. Nah, ini sudah dilakukan pemupukan pertama, masih terlihat pupuknya. Mungkin baru dipupuk beberapa hari yang lalu setelah turun hujan. Yang menyebabkan pertumbuhan
tanaman singkong dari kebun satu ke kebun lainnya itu berbeda. Mungkin ada yang tinggi padahal umurnya sama. Yang pasti kesuburan tanahnya itu juga berbeda. Juga perawatan dari pemilik kebun itu mulai dari pemupukan, penyemprotan gulmanya itu juga berbeda. Ya, kembali pada petaninya itu sendiri mau seperti apa dan bagaimana. Disarankan kebun yang kita tanami baik tanaman singkong ataupun jagung diusahakan lahan bersih dari gulma. Dilakukan penyemprotan selagi gulmanya masih muda dan menggunakan herbisida jenis pembakar daun. Jangan menggunakan herbisida yang lambat itu ya, yang menyebabkan tanaman singkong ataupun jagung nanti pertumbuhannya tidak maksimal dan buahnya pun berkurang. Karena herbisida yang lambat itu matinya memang lambat dari bawah dulu, dari akar. Dari akar akhirnya busuk dan kering. Ini saya lihat baru saja dibasmi gulmanya. Dilanjutkan di kebun sebelah sana itu seperti apa. Nah, yang ini juga singkong Medan yang sebelumnya bekas lahan jagung 1 hektar lebih ini ya. Kebunnya sangat luas teman-teman. Dari ujung sana itu saya zoom dari ujung sana kurang lebih ada 200 meter nih teman-teman. Kebunnya luas ini. Tuh, terlihat jauh ya kebun singkong Medan. Dan ini ada singkong merah, mungkin susulan ya ini, susulan singkong jenis IR nih. Yang lainnya, nah ini susulan, tapi yang ditanam ini semuanya singkong Medan. Kurang lebih ya baru umur 2 bulanan ini ya, dan sudah dilakukan pemupukan juga. Nah, gulmanya juga sudah dibasmi ini ya, pemiliknya memang rajin ini. Gulma sebelum tua dan berbunga segera dibasmi agar nantinya tidak kewalahan. Apalagi kebunnya luas seperti ini, ada 2 hektar ini kalau tidak salah, sampai ujung sana itu. Di kebun sebelahnya itu juga ada tanaman singkong jenis IR itu. Ya, tanaman singkong jenis Medan ini memang unggul. Pada video sebelumnya sudah saya review mulai dari umur 2 bulan, 3 bulan pertumbuhannya dan perawatannya, juga buahnya pernah saya gali umur 3 bulan, 4 bulan itu sudah sebesar apa. Itu sudah saya bagikan
bisa dilihat pada video sebelumnya, dari pinggir ke tengah ini ya memang pemilik kebun singkong ini memang benar-benar petani andalan ini. Jadi tahu merawat dan menjaga kebunnya, terutama dari gulma ini. Jangan sampai gulma yang ada di lahan ini melebihi tingginya tanaman singkong. Jika lebih tinggi dari tanamannya, jika nanti menyemprot membasmi gulma ya agak susah. Demikian tadi yang bisa saya bahas dan saya sampaikan jalan-jalan review di perkebunan singkong. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.